welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Kalimat tajam yang Verlyn ucapkan begitu menusuk hati Flo. Wanita lemah lembut itu kini benar-benar telah berubah. Mengapa pria-pria begitu menggilainya? Bukankah Verlyn tak beda dengan dirinya? Verlyn tak lagi berperasaan dalam berucap. Lagi-lagi Flo merasa tidak adil. Verlyn masuk ke ruangan Evan dengan kesal. "Kamu kenapa sayang?" tanya Evan. "Itu adik kejadian kamu. Baru hari pertama di sini udah sok kuasa. Jangan diambil hati. Aku nggak mau gara-gara itu kamu jadi stres. Kalau kamu ingin membatalkan menerimanya tidak apa. Tidak perlu. Kita kasih dia kesempatan. Kalau sikapnya tetap tidak berubah, baru kita ambil tindakan. Yang penting kamu harus tetap tegas sama dia. Awas saja kalau jadi lembek. Ngancem nih ceritanya." "Harus. Kalau sampai lembek, gak bakal aku kasih ulekanku lagi." "Iya sayang, udah teruji kan aku. Kamu semakin ganas kalau cemburu. Dan aku semakin cinta sama mamanya Arvin ini." Evan mengecup kening Verlyn. Di apartemen Devano seperti biasa, Wulan sedang bermain dengan balita itu. Jam makan siang, Devano pulang. Seperti biasa, ingin menengok sang putra. Namun sayang, ketika Devano sampai rumah, justru Dava sudah tidur. "Ya sudah, ayo kita makan berdua." "Iya pak." Mereka makan di ruang makan. Keduanya sudah tidak terlalu canggung, terutama Wulan. Apalagi Devano sekarang sering mengajaknya menghadiri undangan pernikahan. Wulan menyuap makan siangnya. "Lan, iya pak." "Pacar kamu gak pernah kesini?" tanya Devano basa-basi. "Pacar yang mana pak?" "Kamu belum punya pacar juga sampai sekarang." Wulan menggeleng. "Kenapa pak?" "Oh tidak, saya hanya bertanya." Sebenarnya Devano mulai tertarik pada Wulan. Kelembutan wanita itu mirip seperti Verlyn, keibuan. Namun kelemahan dan kekurangannya membuatnya takut. Takut kalau pada akhirnya dia akan kecewa. Devano sudah melakukan berbagai cara untuk mengobati impotensinya, mulai dari menghubungi psikolog, mengkonsumsi obat, sambil memperbaiki pola hidup. Namun tetap saja, miliknya susah terangsang. Ia kini rajin berolahraga, menjalani pola makan sehat, tidak merokok, juga tidur cukup. Tetapi tetap saja tidak mengubah apapun. Dalam kesendiriannya, pria itu sering frustasi. Mengapa hukumannya begitu berat? "Bapak tidak berminat mencari ibu untuk Dava?" tanya Wulan tiba-tiba. "Keinginan ada Lan, tapi saya takut." Takut kenapa?" "Takut saya tidak bisa membahagiakannya. Saya bukan pria sempurna Lan." "Mana ada sih manusia sempurna pak? Semua pasti punya kekurangan dan kelebihan. Sekarang saya tanya sama kamu, tujuan menikah itu apa? Pasti salah satunya ingin punya anak kan?" Wulan mengangguk. "Dan saya tidak bisa memberikannya." "Maksud bapak, bukankah ada Dava dan Vivi?" "Tuhan sedang menghukum saya. Saya tidak bisa lagi memberikan kepuasan pada wanita. Jadi mana saya berani mengajak wanita menikah atau sekedar menjalin hubungan? Kalau bapak berkenan, saya mau membantu bapak." Di luar dugaan, wanita lugu di depan Devano itu justru menawarkan diri sebelum Devano menyatakan perasaannya. Tidak seperti pada Flo dan Verlyn, kali ini Devano tidak bersikap kurang ajar. Pergaulan Wulan tidak seperti mereka, sehingga pria itu sangat menjaga sikap. Setelah Wulan menyatakan kesediaannya, Devano berjanji akan menemui keluarga Wulan bulan depan. Tidak bermaksud terlalu gampangan. Wulan hanya sudah merasa nyaman dengan Devano. Selama ini Devano juga sangat baik padanya. Sering dalam kesempatan tertentu mereka terlihat seperti sepasang suami istri. Apalagi Wulan belum bisa melupakan ciuman pertamanya dengan Devano ketika mati lampu. Meskipun hanya menempel, efeknya sungguh luar biasa untuk hatinya. Devano pulang dari kantor. Karena akhir bulan ia harus lembur. Lehernya kaku rasanya. Badannya juga pegal-pegal. Selesai mandi, pria itu tiduran di depan televisi sambil bermain dengan Dava yang belum mengantuk. "Anak papa belum ngantuk ya? Kangen ya sama papa?" Dava menjawab dengan celotehannya. "Pinter banget sih kamu." Dari jauh Wulan tersenyum melihat itu. Ia senang melihat interaksi keduanya. Benar-benar terlihat seperti ayah dan anak. Tidak seperti dulu. Wanita itu membawa teh hangat dan susu untuk Dava. "Minum susu dulu Dava sayang, udah malam, waktunya bobo." "Ya, kamu udah disuruh bobo sayang. Main sama papa besok lagi ya."
Evan merebahkan Dava di kasur lantai, kemudian mengambil botol susu Dava lalu memasukkannya ke mulut sang putra. Dava memegangnya sendiri botol susu itu. Lucu. Ayah dari Dava dan Vivi itu terlihat meregangkan otot lehernya. Wulan langsung mengambil inisiatif duduk di belakang Devano, kemudian memijit leher Devano. Devano terkejut, namun kemudian perlahan ia menikmatinya. Bapak capek banget hari ini. Lumayan, biasalah akhir bulan. Mata Evan terpejam. Tangan Wulan begitu enak pijitannya. 1 bulan lagi, Lan. Iya, Pak. Kamu masih punya waktu untuk mundur. Saya tidak apa-apa. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari saya. Tidak, Pak. Saya juga ingin terus bersama Dava. Saya sudah menganggap Dava seperti anak saya. Terima kasih, Lan. Evan pulang dari kantor. Seperti biasanya, Farrell membuka pintu. Wanita itu terlihat sangat fresh karena rambutnya yang basah habis keramas. Semakin terlihat seksi di mata Evan. Loh, Arvinnya mana sayang? Tanya Evan. Lagi bobo. Makanya aku sempat cuci rambut. Udah lama bobonya. Ya nggak terlalu lama. Kan aku juga mandinya nggak berani lama-lama. Takut dianya bangun. Oh iya, tumben kamu keramas sore-sore. Semenjak ada Arvin, Farrell memang lebih sering keramas pagi, terutama saat Evan masih di rumah, agar ada yang menjaga putranya itu. Iya, karena aku ingin menyambut suami aku. Menyambut, Farrell mengangguk menggoda. Aku udah siap mulai kami. Mendengar hal itu, mata Evan berbinar. Ia langsung mendorong sang istri masuk ke dalam rumah dan segera mengunci pintu. Pria itu langsung menyerang bibir istrinya tanpa ampun. Kamu mandi dulu sana, bau asem. Harus ya? Harus dong. Akunya udah wangi, masa iya kamu bau asem? Evan mengembuskan nafas pasrah. Mau bagaimana lagi? Ia harus menuruti istrinya kalau ingin mendapat servis yang memuaskan. Masuk ke kamar, ia langsung masuk ke kamar mandi. Mandinya kali ini begitu kilat. Namun selesai mandi, ia mendapat ide. Evan pun memanggil Valen. Kenapa? Tolongin aku dong sayang. Valen menelongkan kepalanya ke kamar mandi. Dari balik pintu, Evan langsung menarik tangan sang istri yang berada di handle pintu. Begitu Valen masuk ke kamar mandi, Evan langsung mencium bibir istrinya, memainkan lidahnya di sana. Berhenti bermain dengan lidah, pria itu mencium leher wanita yang saat ini sedang menjamkan mata. Karena jujur saja, wanita itu pun merindukan kesentuhan intim suaminya. Selesai melahirkan, mereka benar-benar hanya berciuman dan berpelukan. Paling sekali Valen membantu Evan dengan tangannya. Tentu saja, rasanya tetap kurang. Sore ini dahaga mereka rasanya terhapuskan. Tangan Evan tak mampu tinggal diam. Dengan lincah melepas satu demi satu kancing baju yang Valen kenakan. Begitu berhasil meloloskannya, Evan semakin merapatkan tubuh ke tubuh sang istri. Sejenak ia berhenti, menatap Valen yang juga mencoba membuka mata. Kedua mata itu terlihat sayu, menuntut lebih. Evan pun menangkap sinyal itu. Tidak ingin membuang waktu, pria itu kembali mencium bibir Valen. Tidak hanya bibir, semua bagian tubuhnya tak luput dari bibir sang suami, bahkan tubuh bagian bawah. Sayang, nanti Arvin bangun, ucap Valen dengan susah payah, menggoda agar suaminya tidak terlalu lama melakukan pemanasan. Evan melepaskan penutup terakhir di tubuh Valen. Setelah itu, digendongnya dan dibawa menuju bawah shower. Kaki Valen mengait di belakang tubuh Evan, seperti saat melakukan pertama kali. Pria yang kini tengah terbakar gairah itu benar-benar melakukannya dengan pelan, berusaha agar tidak menyakiti wanita yang kini juga sedang mengimbangi permainannya. Sampai pada akhirnya, badai itu mendekat saat larangan panjang bersahutan dengan suara gemericik air yang jatuh menimpa tubuh pasangan suami istri itu. Keduanya tersenyum puas. Sore yang indah untuk mereka berdua. Perceraiannya dengan Devano, perlakuan Valen padanya, juga sikap Evan yang terlalu biasa saja padanya membuat Flo merasa semakin benar-benar sendiri. Ia stres. Sore itu pulang kerja, ia menemui seorang psikolog. Ia menceritakan semua yang ia rasakan. Dari curhatan Flo, dokter mengatakan bahwa wanita itu terkena gangguan kepribadian ambang. Gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder adalah gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi cara berpikir dan perasaan tentang diri sendiri dan orang lain. Pengidap gangguan kepribadian ambang bermasalah dengan citra dirinya, kesulitan mengelola emosi dan perilaku, serta cenderung punya pola hubungan yang tidak stabil. Kondisi ini dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Pengidap gangguan kepribadian ambang punya ketakutan yang kuat terhadap pengabaian atau ketidakstabilan dan mereka mungkin mengalami kesulitan untuk mentolerir suatu masalah. Rasa marah yang berlebihan, impulsif, dan perubahan suasana hati yang dialami pengidapnya sering membuat orang lain menjauhi pengidap.
Perilaku impulsif yang dimiliki seseorang tidak serta-merta menandakan bahwa orang tersebut mengidap gangguan kepribadian ambang. Pada gangguan kepribadian ambang, perilaku impulsif yang dimiliki biasanya lebih berisiko. Bukan hanya perilaku impulsif, melansir dari Mayo Clinic, pengidap gangguan kepribadian ambang juga kerap mengalami kondisi meliputi sangat takut diabaikan. Saking takutnya, pengidap bisa nekat melakukan tindakan ekstrim untuk menghindari perpisahan atau penolakan. Memiliki pola hubungan yang tidak stabil. Awalnya pengidap mungkin menyukai seseorang, namun mereka bisa tiba-tiba percaya bahwa orang tersebut tidak peduli atau kejam. Kesulitan memahami identitas dan citra dirinya, mengalami paranoia akibat stres. Periode paranoia dapat berlangsung dari beberapa menit hingga beberapa jam, mengancam untuk melakukan bunuh diri atau mencederai diri sendiri ketika merasa takut akan perpisahan atau penolakan, mengalami perubahan suasana hati yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Mereka bisa tiba-tiba merasa bahagia, marah, malu, atau cemas, sering merasa kosong, punya sifat marah yang tidak normal, seperti sering kehilangan kesabaran, bersikap sarkastik, tak acuh, dan lainnya. Dokter menyarankan Flo untuk melakukan psikoterapi dan berobat jalan. Namun jika tak kunjung membaik, maka Flo disarankan untuk dirawat, karena apa yang terjadi padanya bukanlah hal yang sepele. Dalam perjalanan pulang, Flo menangis. Ia ingin marah, namun kepada siapa? Dirinya gila sekarang. Bukan, lebih tepatnya dia tidak lain merupakan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Di saat seperti ini, ia justru sendiri. Ingin mengatakan pada orang-orang di sekitarnya mana mungkin. Bagaimana kalau mereka justru semakin menjauh? Mengapa dunia begitu kejam padanya? Mengapa Tuhan tidak memberikan satu kebaikan pun padanya? Anak seorang selingkuhan, dibuang, dicampakkan, dan kini yang mengetahui fakta bahwa dirinya sakit jiwa.